Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah bahas beberapa kesalahan-kesalahan puasa yang sering saya alami, ada juga yang terkait blind spotnya yang justru dibahasnya bukan oleh ahli medis tapi oleh kalangan spiritual. Kali ini yuk kita kompilasi kesalahan-kesalahan tipikal dari para penggiat fasting secara umum. Pertama, itu mulainya. Ada yang kelambatan, ada kecepatan, ini sudah dibahas, harusnya diantaranya itu. Berikutnya, niat dan target settingnya. Ada yang terlalu cetek, ada yang terlalu muluk, mestinya di tengah-tengah kita juga sudah membahas. Kesalahan ketiga, durasi fastingnya, intermittent atau extended. Satu sisi ada yang kependekan, sisi lain ada yang kepanjangan, sama-sama salah. Kalau terlalu kepanjangan bahaya, malah rusak. Kependekan terlalu cetek itu kentang juga, autophagy nggak dapat, boro-boro stem cell. Padahal super healing munculnya kalau kita sudah menyentuh heal yang itu tadi. Berikutnya lagi, frekuensi fastingnya, intermittent atau extended fasting. Ada yang terlalu sering, sisi lain ada juga yang terlalu jarang. Kalau udah terlalu sering, terlalu terbiasa, manfaatnya tentu tetap dapat, tapi stagnan, menipis, dan terus menipis. Bisa juga terus hormon-hormon stres nggak karuan, jadi bumerang untuk proses healing. Kemarin udah dibahas juga. Kemudian saran berikutnya, khususnya untuk extended fasting, mempraktekannya kecepatan terlalu nekat tanpa pembiasaan. Ekstrim yang lain itu mempraktekannya kelambatan. Kalau kecepatan nggak pakai latihan dulu, apa-apa jadi nggak nikmat kan ya. Bahkan kalau nekatnya kelewatan, motor baru keluar pabrik nggak pakai in-rayon langsung digeber, bisa somplak urusannya. Atau gini nih, sering kejadian, tubuh belum siap, ujuk-ujuk jebret dipaksa extended fasting. Ujungnya balik kucing, ngibrit sejauh-jauhnya. Widih, ini sih gila, udah deh, fasting kayaknya bukan buat gue. Nah, jadi belum bisa udah nyerah duluan. Cuma ya di sini kalau kelambatan terlalu pelan-pelan itu rugi juga. Nanti aja lah. Praktekin fastingnya kalau udah nyata-nyata tervonis diabetes. Kalau udah umur kepala 7, telat bener. Berikutnya lagi itu fasting twist, kurang variatif. Kayak saya kemarin mandek, stagnan, kurang divariasikan. Itu nggak optimal, tapi sebaliknya juga kalau terlalu banyak divariasikan, nggak ada polanya, nggak ada keteraturannya, itu juga benefitnya tidak optimal. Setelah beberapa lama, menurut para ahli, fasting itu mesti divariasikan agar bisa senantiasa dirasakan oleh sel-sel tubuh kita ada hal-hal yang bersifat stres, yaitu stres positif. Kalau enggak, maka manfaatnya cenderung akan makin lama makin menipis. Dibilang oleh orang-orang Jombang, diminishing benefit. Di sisi lain, twist atau variasi juga nggak boleh anarki tentu saja, karena tubuh kita menyukai keteraturan. Kesalahan tipikal yang lainnya itu terkait porsi buka puasa. Satu sisi ada yang kalap tanpa niat kalori restriction sedikit pun, tapi di sisi lain ada juga yang kelewat restriktif. Ujungnya malah ngarah ke gizi buruk. Ini juga mesti tengah-tengah, porsinya sedang saja dan cenderung mengarah ke kalori restriction. Kalau bukannya kalap, ya udah biur, bisa ke laut. Ibarat kata, siangnya ibadah, malamnya maksiat, malah rugi sendiri. Capek nggak buku. Berikutnya nih urutan dan menu bukanya, ada yang terlalu anarki, di sisi lain ada yang terlalu disiplin. Kita udah bahas, berdasarkan penelitian terkini, walaupun agak tinggi asupan glukosa karbo, kalau urutannya diatur, maka dampak jelek karbonya bisa agak ditekan. Dan seterusnya ada kan ya, kiat-kiat seperti itu. Sebaliknya dari itu, kalau terlalu diatur protokolnya, cepat jenuh, rasa berat, merepotkan, ujungnya nggak sustainable, nggak bisa bertahan lama. Padahal fasting itu gamenya jangka panjang, mesti dipraktekin dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Yang berikutnya lagi terkait awalannya fasting. Ada yang dimulai dengan stress out, habis sakit, habis kurang tidur, habis kelelahan berlebihan. Ini harusnya jangan terlalu berat, tapi fastingnya yang tipis-tipis saja. Ada lagi di sisi lain dimulai dari yang sudah well prepare, fully prepare. Harusnya bisa lebih intens, karena kita ingin menciptakan stres positif. Berikutnya lagi, tidur, istirahat selama fasting, ada yang kurang, ada yang berlebih. Tidak usah dibahas lagi lah ya kalau yang tidur ini. Kalau kurang tidur kita udah sering, healing akan meredup. Kebanyakan tidur juga hati-hati, otot, tulang, sendi, organ-organ semuanya akan cenderung melemah dan jadi ringkih. Kemudian berikutnya itu ikutan aktivitasnya. Satu sisi ada yang terlalu mager kayak saya, kurang beban, kurang kardio, tapi sisi lain ada juga yang terlalu gencer. Kalau yang terlalu gencer ini bisa menimbulkan stresnya itu stres negatif, jadi juga jelek. Berikutnya itu stres-stres tambahan yang lainnya. Ini idem, nggak boleh terlalu berat, tapi juga nggak boleh terlalu ringan.
Kalau terlalu dimanja, tubuh kita lembek ringkih, tapi kalau terlalu digencer, terlalu digembleng, penyet juga, penteng, stres tambahannya itu bisa macam-macam. Bisa hipoksia dikit-dikit gitu ya. Asupan oksigen yang agak tersendat-sendat karena misalnya olahraga nyelam kayak gitu, atau hiking ke ketinggian, atau di lain waktu terus dikasih oksigen yang agak lebih dengan misalnya terapi hiperbarik. Kadang bisa juga tubuh dikasih terapi panas yang rada panas seperti sauna gitu. Di lain waktu direndam es kayak gitu deh bisa. Tapi nggak boleh berlebihan. Stres ini bisa macam-macam. Berikutnya lagi terkait hidrasi. Ada yang kurang minum, tapi sisi lain ada yang kebanyakan minum. Kemarin kita udah bahas. Saya cenderung kurang minum, tapi di luar sana yang praktek water fasting ada tuh yang malah kebanyakan minum untuk mengusir lapar. Efeknya jelek juga karena itu akan memberatkan organ-organ untuk mensirkulasi air. Berikutnya lagi, ini terkait mTOR atau rebuilding pasca fasting. Ada yang overeating, kebanyakan protein nutrisi. Sisi lain, ada yang tidak balance, kurang asupan yang bergizi, khususnya mikronutrien. Asupan protein ini nggak boleh kebanyakan, kalau udah umur, kita udah punya videonya. Di sisi lain, selepas puasa, asupan bergizi, mikronutrien yang variatif amat penting untuk bangun ulang yang optimal supaya kita bugar perkasa. Kalau sel-sel jelek dah dirontokin saat autofagi, terus rebuildingnya nggak jalan, itu sama aja bohong kan ya. Berikutnya lagi tentang asah otak, ada yang terlalu rileks, ada yang terlalu keputar-putar. Kita udah bilang bahwa stimulan-stimulan untuk otak juga perlu karena akan kirim pesan sama tubuh kita bahwa otak ini penting banget untuk dipertajam. Nanti jadi prioritas rejuvenation juga. Nah kalau otak nggak terlalu dipakai, healing dan rejuvenation otak nggak akan terlalu diprioritaskan, jadi lemah dan ringkih. Bisa jadi pikun, demensia, Parkinson, seterusnya yang berat-berat. Sebaliknya, kalau pas lagi puasa beban otak kelewatan berat, hormon-hormon stres juga melenting, healing juga tersendat atau macet. Berikutnya lagi, kemarin sudah panjang lebar terkait pemantapan spiritual. Ada yang kurang fokus, ada yang terlalu fokus. Ini soal spiritualitas dan mindfulness, kalau diabaikan, ketenangan batin nggak didapat, hormon-hormon kebahagiaan kurang, healingnya juga akan kurang. Tapi kalau terlalu ke spiritual, ntar sisi fisik, badaniah terabaikan. Ini juga healingnya jadi nggak optimal, jadi mesti tengah-tengahnya. Berikutnya lagi terkait hormon kebahagiaan. Ada yang kurang booster, sisi lain ada yang kelewat nyaman. Hormon kebahagiaan ini macam-macam, dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, seterusnya. Yang serangkaian dengan itu semua, kemunculannya itu berkorelasi positif dengan intensitas healing. Walah, korelasi positif ini opo. Semoga ada pada paham lah ya. Di sisi lain, kalau terlalu rileks, itu artinya nggak ada stresnya blas, padahal salah satu hakikatnya fasting itu untuk memunculkan stres atau survival mode. Karena itulah yang bisa secara kencang memicu mekanisme healing rejuvenation di tubuh kita. Kita perlu senantiasa bahagia, tapi ya sukarianya nggak boleh kelewat pencilaan juga. Kalau pencilaannya kelewatan, menyedot energi dan sumber daya, terus energi dan sumber daya yang mestinya untuk healing rejuvenation jadi nggak maksimal. Serba salah sih ya hidup ini. Tapi ya emang begitulah intinya kehidupan, subhanallah. Terakhir nih ya, hormon-hormon stres terkait kegalauan, kestabilan emosi, itu juga mesti terkendali, tapi tidak boleh terlalu dibatasi habis-habisan, tidak boleh juga terlalu diumbar. Kalau hormon stres kelewatan, healing rejuvenation cenderung stop total. Sebaliknya, kalau di sharingnya para pakar, kita ketahui kemunculan stres tertentu itu mempercepat juga autofagi dan juga mempercepat stem cell. Kalau kita fastingnya mau beneran berdampak yang nendang, perlu juga ada kemunculan adrenalin, sehingga tubuh itu tahu otot-otot ini masih diperlukan, tulang, jantung, otak, dan seterusnya masih diperlukan dan perlu diperkuat. Tentunya itu bisa macam-macam. Ini udah cukup panjang, walaupun mungkin belum cukup komprehensif. Kapan-kapan semoga bisa dibahas lebih dalam lagi. Terima kasih.